Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban dan sejumlah serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin yang saat ini berada di Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Selamat sore, Roby. Bagaimana temuan pencarian hari ini? Selamat sore, Taufik. Ya, bagaimana temuan pencarian hari ini? Apakah sudah memungkinkan kotak hitam ditemukan? Ya, kembali selamat sore, Taufik. Tentunya perkembangan terbaru yang pertama saya update cuaca dulu bahwa saat ini kondisinya di kawasan JICT ini hujan dan tentunya tidak terlalu deras tapi cukup mengganggu aktivitas teman-teman yang ada di kawasan ini. Dan terkait dengan operasi SAR hari ini ada 54 kapal yang tentunya itu dikerahkan maksimal ya, tim SAR gabungan dari Basarnas, kemudian teman-teman TNI, Polri juga, dan bahkan dari KPLP juga diterjunkan sejak kemarin pagi hingga hari ini masih terus melakukan upaya pencarian. Dan sampai pukul 2 tadi ada 2 kapal masuk, yang pertama yaitu kapal milik KPLP yang membawa 1 kantong berisi puing yang ditemukan. Terus kemudian ada KRI Tenggiri yang kemudian membawa 6 kantung yang diantaranya ada yang pertama potongan organ penumpang gitu, anggota badan penumpang, terus kemudian yang kedua adalah puing-puing, dan yang ketiga ada barang-barang milik penumpang SJ182. Dan sampai dengan sore hari ini kita masih menunggu fokus dari pencarian, yaitu pencarian tidak hanya dilakukan di laut tetapi juga di udara juga dilakukan pemantauan, dilakukan pelebaran juga operasi SAR-nya. Dan berikutnya juga dilakukan operasi di bawah air atau underwater dengan menggunakan sejumlah perlengkapan canggih. Kalau kemarin kita update informasi terkait dengan fokus pencarian, yaitu selain penumpang juga ada kotak hitam. Hari ini belum ada kabar terkait dengan ditemukannya kotak hitam. Meskipun titiknya sudah ditemukan, tetapi ada beberapa kendala yang kemudian masih belum bisa dievakuasi kotak hitam tersebut. Kendalanya diantaranya di bawah air, dan kemudian ada beberapa puing yang cukup besar yang kemudian ini menghalangi tim penyelam untuk mengambil kotak hitam. Taufik. Ya, selain dengan tadi Anda sebutkan ada kendala arus, kemudian juga saat ini sedang turun hujan, dan tentunya juga berpacu dengan waktu. Nah, kira-kira bagian-bagian pesawat apa saja yang menjadi fokus pencarian selain kotak hitam, Roby? Ya, ini ada 2 kepentingan ya. Yang pertama berkaitan dengan SAR ya. Terkait dengan penumpangnya, saat ini sudah ada 74 kantong yang ditemukan, tetapi kita masih menunggu kabar dari teman-teman di Rumah Sakit Polri terkait dengan identifikasi apakah sudah berapa penumpang yang teridentifikasi. Nah, berkaitan dengan KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, tentunya yang paling utama untuk mengetahui bagaimana penyebab kejadian jatuhnya SJ182 adalah kotak hitam. Tetapi tidak hanya itu, puing-puing yang ada ditemukan juga, ini juga semuanya yang ditemukan oleh tim gabungan yang berada di perairan saat ini tentunya dikumpulkan, dan Anda bisa melihat, Taufik, di belakang saya cukup banyak puing-puing yang nantinya ini juga bisa dijadikan sebagai bahan KNKT untuk menyelidiki dan mengungkap terkait dengan penyebab jatuhnya SJ182. Taufik. Ya, Roby, apakah ada batas waktu untuk hari ini sampai pukul berapa pencarian akan dilakukan? Ya, tentunya operasi di laut terus ya. Sejak hari pertama sampai hari keempat ini sejumlah KRI terus beroperasi di laut. Pencarian tidak dihentikan untuk berkaitan dengan operasi SAR, yaitu penumpang SJ182. Tentunya sampai dipastikan dari Rumah Sakit Polri telah mengidentifikasi semua penumpang yang terdaftar di manifest, yaitu sebanyak 62, 50 penumpang dan 12 kru ya. Selain itu juga tentunya dari KNKT ini juga masih melakukan upaya untuk pencarian, dan tentunya sampai dengan kotak hitam ditemukan itu dimungkinkan operasi SAR seluruhnya akan dihentikan. Taufik Imansyah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Roby, dan kami tunggu perkembangan selanjutnya dari pelabuhan pencarian puing pesawat Sriwijaya Air CSJ182. Terima kasih, Roby.